Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang angka penting. Tolong simak baik-baik videonya, tonton sampai akhir. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung saja chat di Telegram. Sebelumnya jangan lupa klik like kemudian subscribe. Oke, kita langsung aja ke materinya. Kenapa harus ada angka pasti dan angka taksiran? Karena dalam hasil pengukuran itu hasilnya akan berupa koma-koma atau desimal. Makanya harus ada angka pasti dan ada angka taksiran. (22) adalah angka pasti. Kemudian yang di belakang koma, angka 3 adalah angka taksiran. Jadi paham ya sampai sini? Di depan koma itu adalah angka pasti, yang di belakang koma itu adalah angka taksiran. Jangan lupa ya, di depan koma itu angka pasti, di belakang koma angka taksiran. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, jadi selain angka 0 itu pasti angka penting. Contohnya 67,46 memiliki 4 angka penting. Jadi semuanya adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kalau ada angka 0 di tengah-tengah bukan angka 0 itu termasuk angka penting. Contoh 105 km memiliki 3 angka penting. Jadi angka 0 yang di tengah-tengah antara 1 dan 5 itu termasuk angka penting. Yang kedua, 20,05 meter memiliki 4 angka penting. Nah, ini ada 2 nolnya ya, tapi dia berada di tengah-tengah angka bukan 0. Jadi termasuknya ke dalam angka penting. Oke, contoh lain, di sini misalkan Ibu tulis 2005. Nah, di sini nolnya itu berada di tengah-tengah antara 2 dan 5. Maka nolnya ini termasuk angka penting. Jadi ada 4 angka penting. Contoh lain 2019. Nolnya ada 1 tapi dia berada di tengah-tengah, maka nolnya termasuk angka penting. Jadi ada 4 angka penting. Jika ada angka 0 di belakang angka biasa, tapi angkanya berupa angka desimal, maka si 0 itu termasuk angka penting. Nah, di sini ada angka 80, maka yang dianggap angka penting adalah hanya 80. Sedangkan yang angka 0,00 itu bukan angka penting. Ingat ya, bukan angka penting. Jadi angka penting hanya 80. Nah, kalau yang ini adalah angka 0 yang berupa angka desimal. Nah, itu yang 0,00. Nah, itu bukan angka penting. Yang kita anggap angka penting hanyalah angka 6-nya saja. Sedangkan yang 0,00 itu bukan angka penting. Jadi di sini hanya ada 1 angka penting. Contoh lain misalkan ada angka 0,5. Nah, yang dianggap angka penting hanya angka 5, sedangkan yang 0 itu bukan angka penting. Contoh lain 0,02. Nah, yang angka pentingnya juga hanya angka 2. Yang 0,00 itu bukan angka penting. Oke, selanjutnya notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Nah, dalam fisika ini hitung-hitungannya itu bukan puluhan ya, tapi bisa juga ribuan atau bisa juga jutaan. Jadi angkanya banyak gitu. Nah, kalau angkanya banyak itu kan hitungnya susah. Sedangkan dalam ulangan itu tidak boleh pakai kalkulator. Nah, caranya itu pakai notasi ilmiah. Gunanya untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Ini adalah rumus dalam notasi ilmiah. Rumusnya A, titik-titik kali 10 pangkat N. A-nya ini adalah bilangan asli, contohnya kayak 1, kayak 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang N ini disebut eksponen dan merupakan bilangan bulat, 10 pangkat N ini merupakan orde.
Misalkan 5 dikali 10 pangkat 8. 5-nya adalah A, kemudian 10 pangkat 8-nya adalah orde. Nah, 8 ini adalah N. Oke, biar jelas di sini ada angka 300 juta. Ini kan angkanya banyak. Kalau kita hitung secara manual itu akan sulit. Maka kita rubah ke notasi ilmiah. Caranya biar gampang, kita kasih koma di belakang angka 3. Sisanya nanti kalian tinggal hitung ada berapa angka di belakang koma. Angka 0 hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis angka 3 kali 10 pangkat 8. Pangkatnya ini tadi ya dihitung ada berapa angka di belakang koma, ada 8 angka. Nah, yang ini adalah angka desimal. Yang tadi kan angka biasa yang nggak ada koma. Kalau ini angka desimal atau ada komanya 0,000016. Ini kalau kita hitung manual juga sulit, makanya kita rubah ke notasi ilmiah. Caranya sama, kita coba kasih koma di depan angka 1, kemudian kita tulis 1,6 dikali 10 pangkat. Nah, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Kemudian untuk menentukan pangkatnya, kita hitung dari angka 1 sampai ke belakang. Ada berapa angka? Ada 7 angka. 7 angka ya, ini angka 7. Nulis 7-nya agak susah. Ini angka 0 yang di depan koma itu tidak kita anggap, jadi kita buang aja. Nah, yang kita anggap hanya yang di belakang koma. Nah, tadi kenapa saya kasih koma jadi 1,6 itu biar mempermudah aja untuk menentukan ada berapa angka di pangkatnya. Kemudian bagaimana jika angkanya sedikit? Nah, kalau misalkan angkanya sedikit seperti ini, 0,05, maka tidak usah kalian kasih koma. Ambil dua-duanya yaitu 0,5. Sedangkan angka 0 di depan koma itu kalian buang. Maka hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 2. Kenapa minus? Karena angkanya desimal. Sedangkan yang angkanya bulat seperti 3 juta, 10.000 itu pangkatnya positif. Nah, kalau 0,2 itu sama kayak tadi 0,05. Maka ya angka 2-nya kalian bawa dijadikan notasi ilmiah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Kenapa 1? Karena kan hanya ada angka 2. Oke, next. Jadi selain kita menentukan angka penting, nah kita juga bisa berhitung dengan angka penting. Nah, berhitung dengan angka penting ini itu dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian. Yang pertama dalam penjumlahan. Di sini itu penjumlahan 363,219 ditambah 6,43 ditambah 16,5. Nah, ini angka yang tadi saya jadikan seperti ini. Nah, jadi kalau penjumlahan berupa angka desimal itu komanya tinggal disejajarkan saja. Bisa ya pasti semuanya penjumlahan. Oke, saya kasih teori yang mudahnya. Jadi dalam menentukan angka penting pada penjumlahan, kita lihat angka yang paling sedikit di belakang koma. Paling atas kan ada 3 angka, yang tengah ada 2 angka, yang paling bawah itu ada 1 angka. Maka kita ambil yang paling sedikit, yaitu 1 angka yang 16,5. Maka hasil akhirnya kita hanya ambil 1 angka di belakang koma. Hasil akhirnya ingat ya, kita ambil 1 angka di belakang koma. Maka yang kita ambil adalah 386,1. Kalau kalian lihat di LKS, hasilnya adalah 386,2. Nah, kenapa hasilnya bisa 2? Karena itu hasil dari pembulatan. Itu salah. Jadi hasilnya itu 386,1. Aturannya dalam pembulatan, kalau kita mau membulatkan, nah si angkanya itu minta ke angka di sebelahnya. Tapi syaratnya angka yang sebelahnya itu harus lebih besar dari 5 ataupun hanya 5, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 5 itu tidak bisa. Sedangkan di sini angka di sebelah 1 itu 4, maka tidak bisa. Jadi tidak bisa kita bulatkan. Hasilnya
Yang benar adalah 386,1. Jadi kita ambil satu angka di belakang koma, itu hasil angka pentingnya. Oke, dalam pengurangan itu sama dengan penjumlahan aturannya. Jadi lihat aja yang paling sedikit di belakang koma untuk menentukan ada berapa angka penting di hasil akhir. Next, dalam perkalian. Jadi kalau dalam perkalian itu bukan diambil yang paling sedikit di belakang koma, tapi ambil yang paling sedikit jumlah angka pentingnya. Ingat, jumlah angka penting, bukan yang paling sedikit di belakang koma. Nah, yang 0,6283 itu ada berapa angka penting? Ayo, ada berapa? Hitung. 6, 2, 8, 3. Jadi ada 4 angka penting. Nah, yang nolnya kita tidak anggap sebagai angka penting. Nah, yang 2,5 itu ada 2 angka penting. Maka hasil akhirnya kita ambil 2 angka penting. Jadi hanya 1,5. Sedangkan yang 7075 tidak kita anggap. Nah, di samping 5 itu ada angka 7. Maka angka 5 bisa kita bulatkan menjadi 1,6. Kalau yang penjumlahan kan tidak bisa ya, karena di sampingnya itu angka 4. Sedangkan yang ini di sampingnya angka 7, maka bisa kita bulatkan. Nah, ini ada latihan soal, silahkan kerjakan. Nah, dikumpulkannya nanti Ibu infokan lagi. Jadi sekarang kerjakan saja dulu. Kalau misalkan ada yang belum ngerti, silahkan tanyakan di Telegram. Di Telegram ya, bukan di komen YouTube, tapi di Telegram. Silahkan tanyakan.